Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Dwi Safitri dengan NIM 02062161. Saya mahasiswa Prodi Hukum kelas 1D akan membacakan materi saya yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Arti pandangan hidup suatu bangsa. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita, bangsa Indonesia, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Pandangan hidup suatu bangsa ada 3, yaitu 1. Cita-cita bangsa, yang kedua pikiran-pikiran yang mendalam, dan yang terakhir gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain di dunia, tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua melalui gemilangnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuh sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan, dan cita-cita hidup di masa yang akan datang, yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Karena Pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dan berkepribadian bangsa, maka ia dianggap sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukodimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita. Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat menjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan bukti bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa dan dikehendaki sebagai dasar negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia. Walaupun mereka terdiri dari berbagai macam suku, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan negara tersimpul dalam falsafah kita, yaitu Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima dasar Pancasila. Materi selanjutnya yaitu penjabaran nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terdiri dari 2 pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan pengertian tentang yang Maha Esa. Pengertian ketuhanan yang mana berasal dari kata Tuhan, yakni Allah, Zat yang Maha Esa, penciptaan segala kejadian termasuk penciptaan semua makhluk hidup. Oleh karena itu, Tuhan sering disebut juga sebab yang pertama yang tidak disebutkan lagi. Alam beserta kekayaannya seperti sumber-sumber minyak, bumi, batu bara, air, dan lain-lainnya merupakan ciptaannya. Yang kedua adalah yang Maha Esa. Yang Maha Esa berarti yang satu atau tunggal dan tidak ada yang mempersekutukannya. Dia Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Oleh karena adanya kekhususan itu, maka tidak ada yang menyamainya dan dia maha sempurna.
Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa kita, bangsa Indonesia, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya, baik benda mati maupun makhluk hidup. Yang selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia mempunyai hak-hak yang sama. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubung dengan hal itu, maka tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dapat dirampas atau dihilangkan. Yang selanjutnya adalah sila persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan atau nasionalisme, dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga, tanpa membedakan suku atau golongan, serta berdasarkan satu tekad yang bulat atau cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antara golongan dan suku bangsa. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan. Dunia yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling hormat menghormati dan harga menghargai. Yang selanjutnya ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang mana maksudnya dasar mufakat. Kerakyatan atau demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara dan rakyat terletak di seluruh tangan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada penindasan, dan penghinaan. Semuanya bahagia, cukup sandan dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengertian keadilan mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian. Di antaranya, keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Dan materi terakhir adalah upaya menjaga nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan di antara lain dengan cara pertama melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, lebih memasyarakatkan Pancasila. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Dan yang terakhir, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atas penyampaian saya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.